Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Reski Ananda, saya dari kelompok Vertigo. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan teman saya tadi, Rifat Afifah, tentang materi Vertigo. Langsung saja kita ke materi. Riwayat keperawatan. Ada beberapa riwayat keperawatan, yaitu yang pertama, keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat kesehatan keluarga, dan riwayat kesehatan lingkungan. Pengkajian pola kesehatan fungsional. Yang pertama, pola nutrisi atau metabolik. Keterangan, frekuensi, sebelum sakit 3 kali sehari, selama sakit 3 kali sehari. Jenis, sebelum sakit, nasi putih, sayur, gorengan, kadang-kadang buah, dan air putih. Selama sakit, bubur, kuah, dan air putih. Porsi, sebelum sakit 1 porsi habis, selama sakit 1/4 porsi. Keluhan, sebelum sakit tidak ada, selama sakit mual, tidak nafsu makan, lidah terasa pahit, dan tidak makan selama 3 hari terhitung saat 1 hari sebelum masuk rumah sakit. Pola eliminasi, keterangan, frekuensi, sebelum sakit 1 kali sehari, selama sakit 3 hari sekali. Konsistensi, sebelum sakit, lunak berbentuk, selama sakit sedikit keras. Bau, sebelum sakit khas, selama sakit juga khas. Warna, sebelum sakit berwarna kuning, selama sakit berwarna kuning kecoklatan, tidak ada darah. Keluhan, sebelum sakit tidak ada, selama sakit sulit buang air besar. Eliminasi urin. Keterangan frekuensi, sebelum sakit 4-6 kali sehari, selama sakit 3-5 kali sehari. Pancaran, sebelum sakit kuat, selama sakit lemah. Jumlah, sebelum sakit kurang lebih 200 cc sekali buang air kecil, selama sakit kurang lebih 200 cc sekali buang air kecil. Bau, sebelum sakit khas, selama sakit berbau amoniak. Warna, sebelum sakit berwarna kuning jernih, selama sakit berwarna kuning kecoklatan. Perasaan setelah buang air kecil, sebelum sakit lega dan selama sakit lega. Keluhan, sebelum sakit tidak ada, selama sakit tidak ada. Total produksi urin sebelum sakit kurang lebih 800-1200 cc per hari, selama sakit kurang lebih 600-1000 cc per hari. Pengkajian dilakukan dengan cara wawancara, menggali informasi dari pasien langsung atau autoanamnesa, dan informasi dari keluarga pasien atau alloanamnesa, serta dengan data-data dari rekam medik pasien yang selalu digunakan dalam segala aspek atau tindakan yang pernah dilakukan terhadap pasien. Diagnosa. Yang pertama, resiko terhadap cedera berhubungan dengan perubahan mobilitas karena gangguan cara berjalan dan vertigo. Yang kedua, kerusakan penyesuaian berhubungan dengan ketidakmampuan merubah gaya hidup yang diperlukan karena sifat vertigo yang tidak dapat diperkirakan. Yang ketiga, resiko kekurangan volume cairan berhubungan dengan peningkatan haluan cairan, perubahan masukan, dan obat. Yang keempat, kurang perawatan diri, makan, mandi, berpakaian atau berdandan, toileting, berhubungan dengan disfungsi labirin, dan episode vertigo. Yang kelima, ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap atau perubahan pada status kesehatan dan efek ketidakmampuan dari vertigo. Intervensi. Sasaran pasien mencakup tetap bebas dari setiap cedera yang berkaitan dengan ketidakseimbangan dan atau jatuh, menyesuaikan pada modifikasi gaya hidup untuk mengurang ketidakmampuan dan menguatkan kontrol dan kemandirian, mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit, tidak mengalami ansietas yang berkelanjutan, serta mampu untuk melakukan ADL. Implementasi. Pada kasus vertigo sentral, karena disebabkan gangguan vaskuler, penata laksanaannya sesuai dengan tata laksana pada kasus stroke. Pada vertigo, penata kelaksanaannya terdiri dari terapi kasual, terapi simptomatik, terapi rehabilitas yaitu dengan menggunakan metode Brand-Daroff, serta dilakukan operasi. Evaluasi. Pada pasien vertigo yang dikelola setelah dilakukan tindakan keperawatan berikut dengan kolaborasi yang diberikan, diagnosa keperawatan yang dapat teratasi meliputi nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, hipertermi, gangguan pola tidur, dan resiko jatuh pada pasien dapat diantisipasi. Kesimpulan, setiap penyakit yang sama memiliki manifestasi yang berbeda-beda, seperti halnya pada penyakit vertigo ini, yang memunculkan diagnosa keperawatan yang berbeda karena setiap diagnosa yang ditegakkan diambil dari dasar keluhan pasien.
Teori dan praktek adalah hal yang berhubungan jika pada berbagai literatur telah disampaikan mengenai penyakit vertigo yang memberikan tanda dan gejala sesuai penyakit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.